Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofyan. Pangkat saya Inspektur 1 Polisi atau IPTU. Jabatan saya adalah Kanit Dikjasa Satlantas Polres Kuningan. Dalam hal ini saya akan memberikan suatu arahan tentang etika berlalu lintas, yang mana itu merupakan suatu paparan tentang kampanye gerakan pelopor keselamatan berlalu lintas juga, ya, khususnya pada adik-adik pelajar yang ada di SMK Japara ini. Nah, saya lihat tadi begitu saya masuk di halaman parkir, memang banyak kendaraan roda 2, tidak ada satupun yang pakai helm, ya, tidak ada satupun di motornya tergantung helm, ataupun keluar masuk ke sekolah ini ada yang pakai helm, nggak ada. Cuma ada beberapa orang lah yang sudah patuh, ada yang pakai helm walaupun berboncengan, ada yang pakai helm dua-duanya. Tapi saya lihat di sini tidak ada. Nah, dalam kesempatan ini saya mengimbau terutama kepada siswa baru, ya, yang saat ini mungkin lagi melaksanakan pendaftaran di SMK Japara ini. Tolong perhatikan keselamatan buat diri Anda sendiri. Kami sebagai pihak kepolisian hanya bisa menghimbau, ya, jangan sampai kecelakaan itu meningkat, yang korban meninggal dunianya adalah siswa-siswa pelajar, ya, khususnya dari tingkat SMP dan SMK ataupun SMA, ya. Tidak sedikit korbannya meninggal dunia di usia yang produktif seperti itu, ya. Nah, saya hanya menyarankan kepada adik-adik untuk pakai helm aja lah, ya. Untuk berbawa motor itu pakai helm aja, ya. Kalau mengenai surat-surat SIM ataupun STNK, memang biasanya yang namanya surat-surat STNK itu ditahan sama orang tua. Kalau memang orang tuanya mengasihkan, sudah alhamdulillah. Kalau SIM kan belum saatnya. SIM itu salah satu syaratnya adalah usia 17 tahun, ya, ber-KTP atau KTP-nya sudah ada, itu bisa bikin SIM. Nah, kalau adik-adik yang baru masuk SMK ini usianya kan baru 15, 16, itu belum saatnya untuk bikin SIM karena belum punya KTP. Saya minta untuk ke sekolah ini pakai helm aja lah, ya. Kecelakaan itu bisa di mana saja, ya, bisa di jalur mana aja, ya. Karena tidak harus di jalan raya aja kecelakaan, enggak. Di jalur seperti ini juga, di depan sekolah ataupun di jalan-jalan yang Anda mau ke desa atau mau ke rumah masing-masing ataupun ke sekolah, bisa terjadi, ya. Setiap kecelakaan itu pasti dilalui dengan pelanggaran. Nah, contoh, sekarang banyak sekali yang melanggar, misalkan lampu merah harusnya berhenti, ini malah nyelonong, terjadi kecelakaan. Itu berarti kecelakaan dilalui dengan pelanggaran. Tidak menggunakan helm, boncengan 3, yang harusnya motor itu hanya untuk 2 orang, ini bertiga, keseimbangan tidak ada. Terjadilah oleng, membentur kendaraan lain, mengakibatkan kecelakaan, merugikan orang lain, ya. Jadi saya sangat prihatin sekali kepada adik-adik yang khususnya ada di SMK ini. Tolonglah, ya, baik itu yang udah kelas 2, kelas 3, tolong perhatikan penggunaan helm, ya. Saya sering ke sekolah-sekolah, terutama saya pernah ke sekolah yang namanya sekolah SMK Bonti. Itu berapa, SMK berapa ya Bonti itu? Yang Luragung tuh SMK 1, ya, SMK 1 Luragung. Itu ada poljar, atau di sini ada poljar nggak ya? Itu ada poljar. Poljar itu bisa diberdayakan sama sekolahnya, ya. Jadi setiap pagi sebelum masuk anak-anak sekolah, poljar ada di depan. Dia bisa menselektif, yang tidak pakai helm suruh pulang lagi bawa helm. Alhamdulillah, yang namanya di SMK 1 Luragung itu tertib sampai sekarang. Yang parkirnya, motornya, khusus motor itu pakai helm semua, motornya ada helmnya menggantung semuanya, ya. Tertib, ya. Mungkin mudah-mudahan di sekolah SMK Japara ini bisa mengikuti jak seperti itu, ya. Terutama juga di SMK 3 Gunung Keling, ya. Itu juga tertib. Ratusan motor, mungkin ribuan di sana paling banyak, ya. Itu sekolah SMK paling besar, muridnya paling banyak. Saya sering menghimbau ke sana, sering dipas ke sana, alhamdulillah tertib, Pak. Juga di sana banyak poljarnya, jadi setiap 2 jam sekali atau setiap sekali itu patroli poljarnya. Dia lihat ada motor nggak pakai spion, laporkan nomornya sekian. Tidak ada plat nomor, laporkan ini motornya di sini. Tidak ada helm, laporkan. Sehingga
ada shock terapi pada pemakainya, pada pelajar yang memakai ternak itu. Sehingga kalau misalkan besok tidak menggunakan itu, ada credit point tertentu, ya. Ada peneguran, nanti dipanggil orang tuanya, sanggup nggak sekolah di sini? Kalau nggak sanggup, kalau sanggup ikuti aturan di sini, silakan meneruskan sekolah di sini. Kalau tidak sanggup, boleh cari sekolah lain. Seperti itu, biar ada shock terapi bagi siswanya. Ya. Mudah-mudahan hal ini bisa diterapkan di SMK ini, ya. Biar ini sekolah menerapkan disiplin, pasti orang tua murid itu akan menitipkan anaknya di sekolah yang sangat disiplin itu. Karena apa ya? Kebaikan untuk anaknya itu sendiri, ya. Bukan untuk orang tua, bukan untuk anak itu sendiri. Anaknya disiplin, anaknya patuh, anaknya taat, itu untuk anaknya sendiri, ya. Jadi sekolah harus berani menerapkan disiplin, ya. Saya pernah datang ke SMA Luragung. Ini bukan SMK SMA. SMA itu tadinya gurunya takut untuk menerapkan disiplin, tapi setelah saya kasih ini nih, alhamdulillah sekarang bisa menerapkan dengan aturan seperti yang dilaksanakan di sekolah lain. Alhamdulillah hampir 100% anak-anaknya pakai helm, tertib, ya. Karena apa? Ya saya takutkan anak-anak itu masa depan, anak itu penerus bangsa. Kalau misalkan anak-anak itu cacat karena kecelakaan, siapa yang meneruskan ceritanya? Ya. Mungkin seperti itu. Dari data global tentang pelanggaran lalu lintas di tahun 2019 ya, 2019 ini kembali nih. Nih, ini ada 2018 itu pelanggarannya hampir 41.260, penyelesaian perkaranya 40.260, denda dalam rupiah sekitar 10 miliar. Nah, itu dalam hal pelanggaran lalu lintas, ya. Banyak sekali nih. Nah, ini contoh-contoh foto-foto yang salah, ya, yang jangan ditiru. Ya, ini merupakan suatu pelanggaran lalu lintas dari batas R2 dan R4 atau kendaraan bermotor roda 2 ataupun mobil, ya. Ini adalah foto-fotonya. Nah, ini tentang foto-foto kecelakaannya, ya. Jangan sampai menimpa kepada anak didik kita ataupun anak-anak kita, anak-anak sekolah di SMK ini, ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ngeri sekali, ya. Nah, ini penyebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama adalah pengemudi tidak terbiasa melihat rambu-rambu lalu lintas dan melaksanakannya, ya. Kurang paham akan rambu-rambu lalu lintas, tidak peduli terhadap pengguna jalan yang lain, tidak pernah mengalah atau egois, terutama anak-anak muda, ya. Anak-anak muda di sini kalau misalkan bawa motor itu diawali dibarengi dengan emosi. Kalau misalkan kesalip orang lain, pengennya nyalip lagi, ya. Kadang-kadang motornya udah jadul juga, kalau kesalip sama motor baru pengennya dikejar lagi, walaupun tinggal hanya ban aja. Kadang-kadang seperti itu. Tidak paham etika tata cara berlalu lintas, melebihi batas kecepatan. Nah, ini adalah faktor-faktor jadi penyebab kecelakaan. Nah, ini adalah faktor manusia. Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu cermin dari disiplin nasional yang menunjukkan harga diri bangsa. Tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Terwujud etika berlalu lintas dan budaya bangsa melalui upaya pembinaan, bimbingan, dan pendidikan lalu lintas dengan tujuan membangun disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan potret lalu lintas jalan raya saat ini, jumlah kendaraan sangat banyak, meningkat pesat, terutama kendaraan roda 2, ya. Jalanan padat, perilaku pengendara berusaha berebut cepat sampai tujuan, ngebut, zigzag, potong jalur, lawan arus, terobos lampu merah, dan sebagainya. Sehingga di samping membuat lalu lintas menjadi semrawut, perilaku pengendara yang demikian menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2018 terjadi
2019 kasus, sedangkan tahun 2019 116.419 kasus, mengalami kenaikan 7%, sedangkan korban meninggal dunia tahun 2018 sebanyak 29.472 orang, dan tahun 2019 sebanyak 25.671, mengalami penurunan 6%. Kecelakaan lalu lintas lebih didominasi oleh pengendara sepeda motor usia produktif. Nah, itu usia produktif. Jadi saya menghimbau kepada adik-adik sekolah di SMK ini, patuhi aturan yang ada. Saya lagi menghimbau sekali lagi, gunakan helm. Tolong jaga kepala Anda. Otak Anda itu tidak dengkul tapi di kepala. Yang mengendalikan semua kehidupan, semua gerak-gerik kita adalah otak kita ada di kepala. Tolong perhatikan, pakai helm. Mudah-mudahan sekolah ini bisa mendisiplinkan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa mendisiplinkan diri sendiri untuk patuh atas aturan apa yang ditetapkan di sekolah ini. Mudah-mudahan sekolah ini bisa mengikuti sekolah-sekolah lain yang ada yang sudah tertib. Untuk kelengkapan surat-surat, terutama SIM-C ya. SIM-C itu usianya harus 17 tahun ya. Kadang-kadang anak-anak sekolah kan udah saya sebut tadi 15-16 tahun sudah bisa menggunakan motor ke sekolah, tapi dengan catatan karena memang di sini susah untuk kendaraan umum ya. Kendaraan umum itu susah, jadi kebanyakan anak sekolah itu bawa motor. Nah, tolonglah lengkapi kendaraan bermotor itu dengan apa yang diberikan oleh orang tua atau apa yang dibeli kita dari dealer itu jangan dirubah-rubah, jangan dimodifikasi. Kadang-kadang knalpotnya dibuat menjadi gaduh, spionnya dicopot. Padahal itu sangat menentukan akan keselamatan diri kita, akan keselamatan pemakai kendaraan itu sendiri. Ya, kadang-kadang spionnya nggak ada sama sekali. Kita melihat ke belakang gimana? Melihat keadaan yang situasi kendaraan lalu lintas di belakang, kalau nggak ada spion susah. Melirik aja itu yang sangat berbahaya. Untuk pembuatan SIM-C atau kendaraan roda 2 memiliki KTP kartu tanda penduduk cukup berumur 17 tahun. Sehat jasmani dan rohani, tahu mengerti akan tata tertib peraturan lalu lintas, cakap mengendarai kendaraan jenis SIM-C atau kendaraan bermotor. Teknik berkendaraan yang baik dan benar adalah melihat, yang pertama itu adalah melihat, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga memperkirakan, yang keempat mengambil keputusan, yang kelima melaksanakan keputusan. Artinya begini, kalau seandainya anak-anakku sekalian mau nyalip di tikungan, jangan sekali karena itu harus bisa memperkirakan, oh ini sangat berbahaya, di tikungan menyalip itu sangat berbahaya karena bisa muncul tiba-tiba kendaraan yang datang dari depan. Tidak sedikit banyak kecelakaan, meninggal dunia kendaraan roda 2 nyalip di tikungan. Karena tidak bisa melihat kendaraan yang datang dari depan. Mengenal rambu dan isyarat lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan. Alat pemberi isyarat itu berfungsi untuk mengatur kendaraan pejalan kaki. Contohnya lampu merah, warning light. Lampu itu 3 warna, merah, kuning, hijau. Merah itu berhenti, kuning itu hati-hati, hijau itu harus mulai jalan atau berjalan. Kadang-kadang ada lampu merah kuning, ada lampu kuning aja. Ada marka jalan. Marka jalan itu adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, melintang, serong, serta lambang lainnya yang berfungsi mengarahkan arus lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Jenis marka jalan, marka membujur, tidak terputus, marka membujur terputus. Jadi artinya kalau misalkan ada garis putih tidak terputus di jalan raya, itu jangan sekali menyalip, tidak boleh menyalip. Kalau terputus itu bisa menyalip. Apalagi kalau kombinasi marka membujur tidak terputus, artinya ada garis terputus dua buah atau berdempetan, itu tidak boleh disalip sama sekali, tidak boleh nyalip sama sekali. Kecuali kalau marka itu terputus itu bisa nyalip.
di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ada pasal 106 ayat 4, wajib patuh ketentuan. Artinya begini, kewajiban pengemudi yang pertama adalah mematuhi rambu atau perintah atau larangan, 2 marka jalan, 3 alat pemberi isyarat lalu lintas, 4 gerakan lalu lintas, 5 berhenti dan parkir, 6 peringatan dengan bunyi dan sinar, 7 kecepatan maksimal atau minimal, dan 8 tata cara penggandengan dan penempelan. Artinya itu bisa untuk kendaraan ya, ini kendaraan truk. Perhatikan juga rambu-rambu parkir. Jadi kalau seandainya ada adik sekalian, siswa-siswa di sini pergi ke kota-kota atau kota besar, ada larangan parkir, tidak boleh parkir, ya tidak boleh. Ada letter S, tidak boleh. Ada letter P coret, tidak boleh parkir. Jadi cari yang boleh parkir, ada rambu-rambu P biru itu boleh parkir di sana, boleh parkir di sana. Jangan sampai melanggar rambu-rambu yang dilarang ya, karena rambu-rambu itu ada rambu-rambu perintah, rambu-rambu larangan, petunjuk, dan apa Gus satu lagi? Perintah, larangan, petunjuk, dan pelaksanaan ya. Itu adalah rambu-rambu yang harus kita patuhi ya. Sampai jam berapa? 11 subuh. Hah? Bersahnya ya. Ini kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulan sekali lagi, saya mengimbau kepada adik-adik atau anak-anak sekolah di SMK Japara ini, mudah-mudahan kedepannya bisa menerapkan disiplin berlalu lintas. Artinya cukup begitu berangkat dari rumah menuju ke sekolah, apa yang harus kita pakai kalau menggunakan motor? Helm. Kalau boncengan sama teman, bawa helm 2 ya. Jangan sekali-kali memodifikasi kendaraan yang sudah dikasih orang tua. Jangan sampai knalpotnya dibobok, diracingkan, spionnya diganti, bannya diganti dengan ban cacing yang tidak sesuai dengan aturan, yang bisa mencelakakan bagi pengemudi itu sendiri ya. Mudah-mudahan juga sampai kepada sekolahnya di sini bisa menerapkan disiplin seperti sekolah lain agar dipatuhi oleh siswa yang bersekolah di sini ya. Mudah-mudahan sekolah SMK Japara ini tambah maju ke depannya, tambah disiplin ya, tambah banyak siswanya ya. Karena sekolah disiplin, pasti anaknya akan disiplin dan taat aturan. Itu aja himbauan dari kami dari Polres Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.